Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Mirna Sofia SEMSI. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai merger dan restrukturisasi. Dan di sini kami beranggotakan 2 orang yang terdiri dari Lina Nur Afifah dan Della Abilia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan. Biasanya hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Sedangkan restrukturisasi adalah perusahaan yang mencakup banyak hal, termasuk penggabungan usaha. Restrukturisasi perusahaan dapat diartikan sebagai penyusunan kembali setiap perubahan dalam struktur modal, kegiatan operasi atau kepemilikan di luar kegiatan bisnis normal. Materi tentang merger dan restrukturisasi sangat penting untuk dibahas karena melalui merger dan restrukturisasi perusahaan dapat menggabungkan sumber daya dan operasional yang memungkinkan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya, merger dan restrukturisasi perusahaan. Merger sebenarnya hanyalah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan di samping bentuk-bentuk lainnya. Selengkapnya dari bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan, yang pertama ada expansion, yang kedua ada sell off, yang ketiga ada corporate control, dan yang keempat ada change in ownership structure. Dan setelah itu ada tujuan pelaksanaan merger. Tujuan lain perusahaan melakukan merger adalah yang pertama ada economies of scale, yaitu skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Dan yang kedua ada sinergi atau manfaat dari penggunaan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga ada penghematan pajak, yaitu dengan penggabungan perusahaan lain yang memperoleh laba. Dan yang terakhir ada diversifikasi usaha, yaitu dengan menggabungkan perusahaan yang berbeda usaha. Setelah itu, kenapa merger perlu dikendalikan? Merger merupakan salah satu upaya perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya. Memaksimalkan keuntungan diharapkan lahir dari merger karena merger dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien. Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk keluar dari pasar jika pelaku usaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaannya, atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat meneruskan usahanya. Selanjutnya, penanganan perkara merger. Proses penanganan perkara merger dan akuisisi yang diduga menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidak berbeda dengan proses penanganan perkara dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Suatu perkara dapat bersumber dari laporan atau atas dasar inisiatif KPPU. Secara eksplisit, petunjuk pelaksanaan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bagian 4.6 tentang kewenangan komisi untuk memulai perkara inisiatif menyatakan komisi berhak untuk menentukan dimulainya perkara inisiatif tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan penggabungan, peleburan, atau pengambil ahlian saham meskipun tanpa adanya pranotifikasi dari pelaku usaha. Urutan penanganan perkara berdasarkan ketentuan pasal 38, pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara adalah klarifikasi dan penelitian laporan untuk perkara laporan atau kegiatan monitoring KPPU untuk perkara inisiatif. Yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan, yang kedua ada pemberkasan, yang ketiga ada pemeriksaan kelanjutan, dan yang terakhir ada sidang majelis komisi. Dan di sini ada jenis-jenis merger. Merger terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada horizontal merger, terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dan yang kedua ada vertical merger, terjadi penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antar input, output maupun pemasaran. Dan yang ketiga ada congeneric merger, yaitu penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang sejenis atau dalam industri yang sama. Dan yang keempat ada conglomerate merger, yaitu penggabungan 2 atau lebih perusahaan lain dari industri yang berbeda. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya merger. Alasan utama perusahaan melakukan ekspansi juga dalam melakukan merger dalam kondisi persaingan yang makin tajam atau semakin ketat ini adalah agar dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien.
Law of diminishing return atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu bahwa pada tingkat output tertentu maka peningkatan output akan mengakibatkan peningkatan biaya persatuan output, sehingga semakin tajamnya atau ketatnya persaingan akan mengakibatkan makin sempitnya kesempatan di pasar. Cara untuk memperluas pasar adalah dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang disebut dengan merger, di mana hanya satu nama yang masih tetap hidup. Penggabungan perusahaan ini biasanya dilakukan dengan pembelian perusahaan lain, sehingga sering disebut juga dengan acquisition. Manfaat dan biaya merger. Manfaat merger merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh dengan adanya merger suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Manfaat ini merupakan terjadi penghematan atas pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya bisa dihindari, sehingga diperoleh tambahan keuntungan yang berupa manfaat atau sinergi. Nah, di sini ada contoh manfaat dari merger. Perusahaan dominan akan merger dengan perusahaan jaya dengan pertimbangan apakah ada manfaat ekonomi dari merger tersebut. Apabila hasilnya positif, maka dilakukan merger. Nilai perusahaan dominan dengan present value dominan atau PVD sebesar 5 miliar rupiah. Nilai perusahaan jaya dengan present value jaya atau PVJ sebesar 600 juta rupiah. Merger kedua perusahaan tersebut akan menghemat biaya dengan present value atau PV sebesar 300 juta rupiah. Ini adalah manfaat yang bisa diperoleh dari merger tersebut. Untuk memperoleh nilai kombinasi antara perusahaan dominan dengan jaya, digunakan rumus sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan rumus PVDJ sama dengan PVD tambah PVJ ditambah manfaat. PVD sebesar 5 miliar ditambah dengan PVJ sebesar 600 juta dan ditambah dengan manfaat sebesar 300 juta rupiah, dan hasilnya adalah 5 miliar 900 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada pengertian dari restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi sebenarnya dapat dalam artian makin membesar atau makin ramping. Apabila diartikan dalam pengertian yang pertama, maka kegiatan merger dan akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Perusahaan yang melakukan integral vertikal jelas melakukan restrukturisasi bisnisnya. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat mengamankan sumber bahan baku atau distribusi hal produksinya. Terakhir ada jenis-jenis restrukturisasi. Program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Ada 4 jenis yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan atau sebagian unit bisnis. Keempat tindakan berikut ini dapat dilakukan secara parsial atau secara bersamaan dalam rangka penyehatan perusahaan. Keempat restrukturisasi tersebut yang sering dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada restrukturisasi bisnis, yang kedua ada restrukturisasi keuangan, dan yang ketiga ada restrukturisasi manajemen, dan yang terakhir ada restrukturisasi organisasi. Cukup sekian pemaparan presentasi video dari kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.